Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Komang Widjana. Kali ini saya mau buat konten, tetapi kontennya nggak cat melulu ya, biar nggak pusing, biar nggak stres, biar nggak belajar terus. Nanti kita berada di lingkaran setan ya. Jadi belajar, tapi lupa dengan hal yang paling penting. Di dalam dunia trading, sebenarnya yang penting itu bukan menganalisa market, tapi yang paling penting kan ketika kita nge-buy, stop lossnya berapa, kedua target keuntungannya berapa. Kan itu yang paling penting. Nah, tetapi banyak orang, banyak masyarakat yang memulai bisnis trading ini tapi tidak tahu arah. Dalam artian gimana? Suatu contoh misalnya katakan mereka mencari sebuah konsep trading, cara analisa ya se-perfect mungkin, padahal ya mohon maaf tidak ada analisa apapun yang bisa melihat harga itu akan pergi kemana dan terhenti di mana. Tidak akan pernah bisa. Nah, maka dari itu di sini karena kita erat hubungannya dengan trading ini berarti kan kita berdagang. Berarti ada 3 hal yang memang harus bosku terapkan. Yang pertama, swing trading. Swing trading ini boleh dikatakan hampir mirip seperti pola investasi. Suatu contoh katakan misalkan nih, tahun lalu harga emas di harga $1.300 per oz. Karena kita adalah typical swing ya, kita cari berarti time frame dari weekly ke monthly. Ya dari monthly ke weekly atau weekly ke monthly kita lihat zoom in sama zoom outnya, kita lihat bahwa di harga 1.300 ada tanda-tanda bahwa harga emas ini akan pergerakannya cenderung naik ke atas. Suatu contoh misalnya katakan kita berbicara teknikal, oh ada rally base rally dan ada supply di atas di area ini. Nah ketika nge-break supply, maka posisi buy yang kita transaksikan mungkin 6 bulan yang lalu kita akan tahan, karena konsep kita adalah investasi atau swing trading. Nah namun banyak juga masyarakat yang punya pola pikir begini, niatnya investasi tetapi cara tradingnya tidak investasi. Suatu contoh misalnya katakan kita tahu tadi bahwa harga emas harganya $1.300 per oz, tetapi banyak orang melakukan trading dengan satu lot itu atau 100 oz tidak mulai dengan modal secukupnya. Dalam artian secukupnya seperti apa? Oh, harga $1.300 ada rally base rally nggak di bawahnya? Kalau seandainya tidak ada nih, maksimal adanya hanya di 1.200. Berarti bosku butuh dana kurang lebih sekitar, kalau kita transaksi satu lot atau 100 oz, berarti bosku butuh dana kurang lebih sekitar $10.000 kalau seandainya mau nahan floating minus sampai di harga 1.200 tadi. Tetapi alasannya jelas, kenapa saya mau nahan? Karena di area 1.200 ada yang namanya rally base rally tadi. Nah tentu kita karena tipikal kita adalah swing trading atau investment, mungkin kita akan masuk pasar lagi, beli lagi, kita dengan injek lagi modalnya berapa, spare-nya kita beli lagi. Nah hingga pada akhirnya berbuah manis. Tetapi berbuah manisnya ini tidak cepat. Seperti sekarang emasnya 1 tahun dari harga 1.300 up naik sampai kemarin 1.946. Itulah yang disebut dengan konsep investment atau swing trading. Tetapi hal yang harus diperjelas dan harus diingat dan dicatat dan dipraktekkan adalah yang tadi kita padukan dengan konsep S&P per section tadi. Kedua, ada dengan cara gambling. Gambling itu seperti apa sih? Banyak orang melakukan gambling di luar sana sukses loh. Ada beberapa orang yang disiplin melakukan konsep gambling tapi mereka sukses. Mau tahu seperti apa caranya? Simple. Caranya mereka gampang. Mereka hanya melempar koin, pilih buy atau pilih sell. Mungkin mereka pilih 2 produk ya, entah itu apa produknya. Tetapi yang paling penting yang harus diterapkan di sini ketika mereka melempar koin, mereka disiplin dengan stop lossnya berapa, target keuntungannya berapa. Itu yang mereka lakukan. Dan hingga pada akhirnya mereka sukses. Dan itu terbukti karena saya punya teman yang konsep gambling seperti itu, dia sukses. Nah yang paling penting yang tadi yang saya sampaikan, trading rules-nya dia yang baik, money management-nya dia yang baik. Dia nggak perlu ngelihat analisa teknikal, cukup melempar koin top. Terbukti bisa berhasil. Yang ketiga ada dengan konsep bisnis berdagang atau trading. Nah tentunya konsep trading ini sudah jelas erat hubungannya dengan analisa yang dipakai yang pertama, yang kedua trading rules, yang ketiga harus disiplin dengan kedua ini. Contoh misalnya saya katakan, oh saya adalah seorang trader Quasimodo level, saya adalah trader seorang flag limit, saya adalah seorang trader fake out, saya adalah seorang trader apalah ya, entah compression lah apalah bla 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 bla. Tetapi jika selama bosku tidak menerapkan yang namanya konsep money management yang tadi yang saya sampaikan, misalkan nih trader precision compression, setiap ada compression masuk pasar, stop loss berapa, target keuntungan berapa, itu terus yang dia terapkan dan tidak pernah keluar dari itu. Biasanya tuh trader yang seperti itu yang sukses. Karena mohon maaf, karena market ini kalau nggak naik turun. Saya belum pernah lihat market ke samping, ke kiri, ke kanan, belum pernah. Artinya apa? Sebenarnya ini
ini semua simpel, tapi yang membuat ribet diri kita sendiri. Karena kita selalu melihat yang paling perfect, padahal yang nggak ada. Yang sempurna cuma satu, hanya Tuhan. Nah, jadi itu pesan saya kepada semua trader, disiplin dengan apa yang kita pakai. Ya, contoh misalnya tadi, oh saya adalah trading price action compression, pakai terus price action compression, jangan pernah berubah. Gimana kalau seandainya ada Quasimodo? Gimana kalau seandainya ada fake out? No, tidak akan entry. Saya adalah trader compression. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah tahu memakai dengan konsep compression, berarti yang kedua ada yang namanya trading rules atau money management. Contoh misalkan, oh aku equity ku 10.000. Setiap ada compression, aku jaminkan $100 atau bahkan $1.000 sekali entry di compression itu. Untuk mendapatkan sampai akhir compression berapa? Misalkan 2.000, 3.000, 4.000, terapkan konsep itu sampai benar-benar mendarah daging. Karena biasanya trader di sana letak kebingungannya. Ketika dia gagal pertama, misalnya ada compression gagal, oh jadi lagi CPLQ, jadi lagi fake out. Mereka mengejar konsep itu hingga pada akhirnya mereka ya berada di lingkaran setan analisa. Jadi menganalisa terus, belajar terus hingga pada akhirnya tidak akan sukses. Nah, itu prinsip dasar. Ya, suatu contoh misalnya katakan saya seorang trader Quasimodo, ya saya akan Quasimodo terus, tidak akan berlari kemana-mana. Atau saya seorang trader yang suka gambling, ya sudah, pakai aja gamblingnya itu. Atau saya seorang investment, lakukan. Kan banyak produk ya yang bisa diinvestmentkan di sini. Entah itu saham aja ada banyak, ada 55 saham. Belum lagi kita berbicara cryptocurrency, ada banyak cryptocurrency. Belum lagi ada yang namanya commodity, ada oil, ada emas, ada silver dan lain sebagainya. Belum lagi kita berbicara mata uang. Saya sendiri belum pernah lihat harga mata uang nol. Nah, pada akhirnya apa? Nah, itulah yang disebut dengan konsep investment. Yang penting caranya benar. Itu yang paling penting bosku ya. Apapun yang bosku pelajari saat ini, kalau seandainya tidak bisa lari atau berhenti dari lingkaran setan, ya saya jamin tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang jelas, kalau saya pribadi prinsipnya simple. Kalau seandainya memang hanya swing yang bisa membuat saya nyaman dan tenang dan saya bisa untung, why not? Kenapa tidak? Ya kita harus ya udah lakukan hal itu. Atau kita nggak nyaman dengan konsep investment, wah terlalu panjang, terlalu lama nunggunya. Tetapi ingat, Anda trader apa? Trader compression kah? Quasimodo kah? Jangan dicampur. Karena kalau dicampur, mohon maaf, hasilnya pasti tidak akan konsisten. Atau dengan cara gambling tadi, ya konsisten dengan melempar koin, terus lempar koin, lempar koin, lempar koin, lempar koin, hingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan. 3 hal penting ini yang harus bosku catat baik-baik dan pahami baik-baik dan terapkan. Ya, bila perlu catat di daily book, bila perlu di laptopnya. Begitu baru buka MetaTrader, oh ini yang harus saya lakukan. Ya, jadi itu aja yang pengen saya sharingkan ke bosku. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan. Jangan lupa di like dan tulis komentar di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya bosku dapat video-video terupdate dari kami. Saya Komang, see you to the next video. Bye-bye.